Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di video kali ini aku mau nge-share ke kalian bagaimana cara aku menyelesaikan naskah skripsi aku yang literatur review itu kurang dari 2 minggu. Nah, ketika video ini dibuat, aku masih belum sidang karena ada beberapa dokumen yang harus aku selesaikan dan aku harus menyinkronkan jadwal dari pembimbing dan penguji aku. Tapi secara konsep, sistematik reviewku itu udah selesai kurang dari 2 minggu. Nah, cara apa aja yang aku lakukan supaya naskah skripsi itu bisa selesai cepat? Aku akan bagi tips ke kalian. Oke? Jangan skip video ini karena harus wajib nonton, karena aku akan menjelaskan secara detail bagaimana cara aku menyelesaikan naskah literatur review aku. Oke? Nah, yang pertama harus kalian lakukan itu adalah niat. Jadi kalau kalian itu niat dari awal mau ngerjakan, kalian itu pasti akan bersungguh-sungguh. Jadi harus niat, harus konsekuen dengan apa yang akan kalian alami nanti. Oke, yang kedua itu pantang menyerah. Jadi ketika nanti kalian di tengah jalan menemukan hambatan, ya karena namanya tugas akhir itu pasti ada tingkat kesulitannya. Jadi ketika kalian udah menerapkan jiwa pantang menyerah, ketika nanti kalian menghadapi tantangan itu, kalian tidak akan menyerah. Oke? Terus yang ketiga adalah banyak membaca. Nah, jadi kalian itu harus banyak-banyak mencari jurnal atau search. Kalian itu harus banyak-banyak mencari literatur untuk kalian pahami. Jadi kalau aku kemarin itu aku mencari jurnal tentang systematic review. Jadi semuanya itu aku baca. Awalnya itu aku nyari contoh skripsi tentang literatur review ya, dan ternyata aku tidak menemukannya sama sekali. Nah, akhirnya bingung kan aku. Terus akhirnya aku mencari jurnal tentang systematic review. Nah, di jurnal itu disebutkan bahwa tipe systematic review itu ada dua. Nah, itu ada yang meta analisis, itu yang secara kuantitatif, sama meta sintetis itu yang kualitatif. Nah, dari situ aku baru paham kalau data yang aku ambil ini di program studi aku di kampus aku itu bahwa yang systematic review yang kualitatif. Nah, aku dapat itu dari mana? Nah, aku dari banyak-banyak mencari jurnal dan banyak-banyak membaca tentang apa sih itu literatur review. Nah, setelah aku menemukan jawabannya, akhirnya aku sharing ke pembimbing aku, bener nggak sih pemahamanku ini gitu. Nah, jadi aku saranin ke kalian, kalian juga harus banyak-banyak membaca. Jadi misalnya nih kalian tidak tahu, kalian boleh sih langsung tanya ke pembimbing kalian atau ke teman kalian. Tapi kalau aku pribadi, aku nyari dulu di jurnal. Kalau di jurnal nasional nggak ada, kita cari yang internasional. Sekarang kan sudah ada Google Translate, ada banyak aplikasi yang dia bisa menerjemah. Jadi aku pakai itu ya, karena bahasa Inggris aku juga nggak sebegitu bagus. Nah gitu. Nah, nanti setelah aku tahu jawabannya dari yang aku baca itu, baru aku share ke pembimbing aku, bener nggak sih apa yang aku tangkep gitu. Jadi kan kalau kita mencari sesuatu itu karena diri kita sendiri, itu bakal kita inget, itu bakal melekat di otak kita gitu. Jadi oh ya, aku menemukan ini, nanti aku sharing ke pembimbing aku, ternyata bener, akhirnya kita ingat. Beda dengan ketika kita dijelaskan ini gini gini gini, kita ingatnya mungkin cuma beberapa hari atau bahkan beberapa waktu. Nah, itu tergantung dari individunya masing-masing ya, gimana tingkat dia bisa merespon dan menerima dari pesan itu atau dari jawaban itu. Jadi kalau aku orangnya kalau dibilangin itu udah lupa. Jadi kalau ketika aku mencari sendiri itu aku gampang banget ingatnya. Jadi bahkan sampai detik gini aku masih ingat, itu aku udah nyarinya udah berapa bulan, 1 bulan yang lalu. Nah, jadi kalian tuh harus banyak-banyak membaca. Nah, ketika nanti kalian membaca, kalian kan menemukan sesuatu nih yang kalian cari. Kalian sharingkan ke bimbing kalian, bener nggak sih kalian itu tanggapan dari kalian atau jawaban dari kalian itu. Gitu guys. Terus yang keempat itu kalian harus aktif ya. Jadi misalnya nih kalian udah niat, udah kerja keras, udah banyak membaca, tapi kalian nggak aktif ketika kalian dapat revisi nih.
dosen merevisi, oke hari ini kalian ngumpulin terus langsung direvisi sama dosennya ya. Tapi kalian nanti aja deh, ngerevisinya nanti aja. Nah itu yang akan membuat kalian itu nanti aja itu akan terus muncul di ingatan kalian. Nah jadi ketika dapat revisi ini revisinya, kalian tuh langsung kerjakan. Entah itu pembimbing kalian minta ngirimnya besok, lusa atau kapan, kalian detik itu juga harus mengerjakan. Kalau misalnya kalian sibuk, kalian bisa tulis dulu nih yang direvisi ini. Jadi kan ketika kita mendapatkan tugas itu atau revisi itu, kalau kita langsung mengerjakan, kita nggak akan lupa apa yang akan direvisi, itu kita nggak akan lupa. Beda dengan ketika kita nunggu besoknya lagi, kita pasti akan lupa apa yang tadi yang direvisi gitu. Jadi lebih efisien dan efektif kalau ketika kalian dapat revisi, kalian harus cepat mengerjakan. Nah kalau misalnya kalian nggak sempat buka laptop, sekarang kan udah canggih, kalian bisa taruh di HP kalian di notes atau di kertas kecil yang intinya besok itu harus kalian kerjakan atau segera mungkin kalian kerjakan. Jadi supaya tidak lupa dan tidak menghambat untuk waktu ke belakangnya gitu guys. Oke, juga itu ngomong. Oke, kemudian bertanggung jawab. Jadi selain dari keempat tadi, kalian juga harus bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawabnya itu ketika kalian itu udah konsekuen mau mengerjakan literatur review, jangan lagi malas, ini saya nggak menemukan, saya nggak bisa ini dengan bla bla bla. Banyak sekali ya, luas emang alas di Indonesia tuh luas, jadi alasan emang orang Indonesia tuh luas banget. Nah itu kalian nggak bisa, kalian harus bertanggung jawab. Jadi resiko apapun yang kalian nanti akan lalui itu kalian harus tanggung jawab. Entah kalian tidak menemukan jurnalnya atau entah apa, kalian tuh harus terus bertanggung jawab. Intinya itu harus terus berusaha, karena kan aku selalu bilang kalau usaha itu tidak akan pernah mengkhianati hasil gitu guys. Nah itu tadi jadi tips dari aku. Kalian itu harus niat, pantang menyerah, terus rajin membaca, aktif dan bertanggung jawab gitu. Oke, kalau kalian udah menerapkan itu di dalam diri kalian, insya Allah kalian juga akan cepat menyelesaikan naskah skripsi ini gitu. Nah oke, langsung lanjut aja kita ke pembahasannya kali ini. Untuk gimana itu memanage waktu supaya bisa selesai dalam waktu kurang dari 2 minggu. Nah jadi aku tuh udah ngerangkumin guys, ini udah aku rangkumin buat kalian apa aja yang harus kalian melakukan. Oke, kita mulai ya. Di hari pertama itu aku waktu itu ya revisi bab 1 sampai bab 3, karena aku waktu itu ngambil eksperimen. Jadinya aku harus merubah dari eksperimen ke literatur review. Nah apa yang aku rubah, jadi yang contohnya nih ya, aku kasih contoh itu pakai skripsi punya aku waktu itu di eksperimen mau meneliti tanaman suruhan. Nah pada literatur review ini kan kalau misalnya aku hanya mencari suruhan yang untuk sebagai hepatoprotektor, mungkin kalau jurnal internasional atau nasional aku hanya menemukan beberapa, tidak sampai dengan target yang aku cari. Nah jadi suruhan tadi aku ganti dengan tanaman Indonesia. Jadi kalau skripsi yang eksperimentalku suruhan yang berpotensi sebagai hepatoprotektor, tapi pada literatur reviewku ini tanaman Indonesia yang berpotensi sebagai hepatoprotektor. Nah jadi di bab 1 aku hanya merubah itu aja gitu guys. Oke, lanjut di bab 2. Di bab 2 itu aku menyantumin, pasti ada suruhan, menyantumin suruhan. Terus karena aku pakai desain anti diabetes, jadi ada induksi diabetes, aku pakai alaksan waktu itu. Terus hewannya aku pakai mencit. Nah ini desain eksperimentalku ya. Kemudian ketika aku pindah ke literatur review, yang harus aku rubah yang pertama suruhan, pasti aku rubah ke definisi tentang tanaman Indonesia.
Yang kedua itu tentang induksi diabetes. Nah, induksi diabetes kalau aku hanya menyantumkan aloksan, pasti aku akan dapat sedikit sekali jurnalnya. Akhirnya aku ganti dengan agen penginduksi diabetes. Nah, kalau agen tuh penginduksi diabetes kan banyak, ada aloksan, STZ, dan lain-lain. Nah, itu aku ganti tentang itu bab 2-nya. Terus yang ketiga lanjut hewannya, aku sebelumnya kan menggunakan mencit aja. Nah, setelah ke literatur review ini aku menggunakan hewan coba. Jadi hewan coba itu kan banyak, ada mencit, tikus, dan lain-lain gitu. Jadi di bab 2 hanya ngerubah itu aja. Oke, lanjut di bab 3. Di bab 3 itu aku rangka konsep ya. Aku hanya merubah sama tadi kan, kalau di kerangka konsep kita kan hanya membuat seperti diagram. Nah, diagramnya itu lebih aku persingkat lagi. Jadi kalau awalnya itu rumit banget, terus agak dipersingkat. Nah, itu kalian sesuaikan dengan tinjauan pustaka kalian itu bab 2 yang udah kalian kerjakan tadi, tapi itu seringkas mungkin. Jadi kayak nggak lebih ringkas dari yang eksperimen gitu, nggak ribet banget. Nah, itu bisa kalian konsulkan dengan pembimbing kalian gitu. Oke. Nah, lanjut sekarang yang bab keempat. Nah, kalau yang bab keempat ini kita hampir ngerubah semuanya. Nah, aku udah siapin HP aku untuk aku jelasin satu persatu ke kalian isi dari bab 4. Oke, stay tune ya. Aku lupa belum nyiapin, guys. Oke, di bab 4 atau metode penelitian itu kan ada desain ya. Pertama tuh desain penelitian. Jadi desain penelitian yang kalian gunakan itu pasti systematic review. Nah, kalau datanya itu tadi kan udah aku sebutkan nih, ada kuali sama kuanti. Nah, pada penelitianku ini atau systematic review ini aku menggunakan yang kualitatif atau yang disebut metasintetis. Nah, aku nanti akan kasih jurnal yang aku itu tentang systematic review itu di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa download nanti ya. Oke, kemudian lanjut ke populasi dan sampel. Jadi populasinya itu yaitu artikel ilmiah ya. Populasi itu adalah yang kalian cari itu kan artikel ilmiah. Jadi populasinya itu artikel ilmiah yang terkait dengan, kalau punyaku, pengujian hepatoprotektor pada tanaman Indonesia. Nah, itu punyaku. Kalau punya kalian bisa sesuaikan dengan judul kalian. Intinya populasi itu adalah artikel ilmiah artikel ilmiah tentang apa yang akan kalian cari gitu, guys. Oke, lanjut kita ke sampel ya. Jadi sampel pada penelitian ini atau sampel pada literatur review itu ada dua, yaitu inklusi sama eksklusi. Nah, inklusinya itu yang masuk dalam penelitian kalian. Nah, kalau punya aku nih, inklusinya adalah penelitian itu dimulai dari 2016 sampai 2020. Jadi 5 tahun ke belakang. Nah, gitu. Itu masuk ke dalam inklusi. Contoh lagi nih. Nah, inklusinya itu harus tanaman Indonesia gitu. Nah, itu masuk inklusi. Oke. Nah, untuk eksklusinya itu ada misalnya tanaman bukan tanaman Indonesia, sama hanya berupa review artikel. Jadi kalau hanya review artikel, kita mau ngambil datanya gimana gitu. Jadi kan kalau inklusi itu adalah yang tidak masuk ke dalam penelitian yang akan kita ambil tuh. Oke. Kemudian intervensi. Nah, kemudian ada intervensi. Jadi intervensi itu harapannya dari jurnal yang kalian share itu dapat menjawab hasil dari apa yang kalian cari. Kalau punya aku misalnya ya, jadi pemberian zat atau pemberian tanaman Indonesia tadi untuk menginduksi diabetes
dia dapat menyebabkan kerusakan hati pada hewan coba. Nah, kelompok intervensi akan mencakup tentang tanaman Indonesia. Ya, jadi ketika dikasih tanaman Indonesia, dia dapat dijadikan sebagai hepatoprotektor gitu. Jadi kalau secara ringkasnya itu mungkin intervensi dari perlakuan yang kalian berikan, terus nanti responnya gimana gitu kali ya. Kurang lebihnya gitu sih. Kemudian ada waktu penelitian. Sudah tahu kan waktu penelitiannya, sejak kapan kalian mulai mencari literatur review itu. Kemudian ada definisi operasional. Nah, di definisi operasional ini aku memasukkan parameter yang digunakan untuk tingkat kerusakan hati. Jadi kan hepatoprotektor itu kan gen yang digunakan untuk suatu zat yang dapat memperbaiki kerusakan hati. Nah, jadi parameterku di definisi operasional itu adalah parameter yang parameter kerusakan hati. Nah, jadi nanti di definisi operasional kalian itu kalian bisa menggunakan parameter juga, atau bahkan sesuai dengan judul apa yang kalian ambil. Nanti kalian bisa diskusikan dengan pembimbing kalian. Oke, guys. Lanjut ke pengumpulan data. Nah, mungkin ini yang banyak dibingungkan oleh teman-teman di bagian pengumpulan data. Nah, di pengumpulan data ini yang pertama ada sumber data. Nah, sumber data itu kalian mencari datanya itu di mana? Nah, pasti di Google. Nah, di Google itu web resmi yang kalian gunakan itu apa? Kalau misalnya nih PubMed PubMed ya itu ScienceDirect atau Wiley on Library. Nah, itu dia, dan masih banyak website jurnal lainnya. Tapi 3 itu udah cukup buat kayaknya kalian udah nemu jurnal yang kalian cari. Selanjutnya ada strategi searching atau langkah menempatkan artikel. Nah, ini langkah awal yang kalian cari adalah kalian dengan membuka website si PubMed, ScienceDirect, dan Wiley Library. Wiley on Library. Oke deh. Atau salah satu dulu dari mereka. Nah, dengan menggunakan kata kunci. Nah, ini dia nih kata kunci. Jadi kalian harus memasukkan keywords dari jurnal akan kalian cari. Nah, keywords ini biasanya diambil dari, atau kebanyakan dan pada umumnya diambil dari judul kalian. Nah, keyword ini yang akan menentukan berapa banyak kalian bisa menemukan jurnal. Jadi aku waktu itu ganti keyword itu kurang lebih 5 kali, 5 ya lupa lah. Pokoknya aku tuh beberapa kali harus menentukan keyword untuk menemukan keyword yang pas, karena keyword itu akan berpengaruh terhadap jurnal yang kalian dapatkan. Nah, kalian bisa diskusikan itu dengan atau sama pembimbing kalian. Oke. Kemudian ada pengumpulan dan ekstraksi artikel. Jadi di bab pengumpulan dan ekstraksi artikel ini kalian jelaskan bagaimana, kayak misalnya nih aku kasih contoh sedikit aja. Jurnal penelitian yang sesuai dengan kriteria inklusi dikumpulkan, dibuat ringkasan jurnal. Nah, dibuat ringkasan. Nah, kemudian nanti dari ringkasan itu akan menjawab dari akan ketemu setelah ringkasan itu akan menentukan data yang terkumpul itu apa aja gitu. Jadi kalian ceritakan bagaimana kalian mencari jurnal itu hingga masuk ke inklusi kalian, hingga kalian bisa mendapatkan hasilnya gitu, guys. Oke. Nah, kata-kata ini semuanya aku bikin sendiri. Nah, dari mana aku bikinnya kata-kata ini, atau dari mana aku mendapatkan kata-kata ini? Pastinya dari banyak-banyak membaca dan banyak-banyak men-search jurnal gitu, guys. Lanjut. Kemudian ada analisa data. Nah, di analisa data ini yang pertama tadi udah dijelasin bahwa aku menggunakan analisa kualitatif atau juga disebut metasintesis, itu dengan cara mengumpulkan data-data tadi ya, atau jurnal-jurnal tadi.
Oke, kemudian ada penyajian data. Oke, penyajian data itu data dijadikan dalam bentuk tabel. Nah, tabel itu, di dalam tabel itu mencakup dari ringkasan jurnal tadi. Jadi kan tadi di pengumpulan atau ekstraksi kan sebutkan, kalian itu akan nyebutkan gimana kalian mengumpulkan apa aja yang akan ambil dari jurnal itu. Nah, di penyajian data kalian sebutkan tabel itu ada apa aja gitu. Jadi kalian sebutkan ulang dari yang tadi di pengumpulan data dan ekstraksi itu. Paham gak guys? Paham ya? Gitu. Jadi kan kalau di pengumpulan dan ekstraksi data tadi kalian menjelaskan bagaimana kalian akan mengambil jurnal dari naskah itu apa aja yang kalian ambil. Kalau misalnya nama peneliti, judul penelitian, tahun. Nah, nanti di tabel kalian juga harus menyantumkan nama, judul, tahun, dibuat kolom seperti itu. Bahkan, nah itu sesuai dengan apa yang akan kalian cari pada jurnal itu gitu guys. Oke, paham kan? Oke, bab 4 sudah selesai. Oke, masih kuat lanjut atau kalian udah bosan lihat muka aku dan suaraku guys? Sekarang kita akan bahas tentang bab 5. Nah, di bab 5 ini adalah hasil dan pembahasan. Nah, di bab ini pasti kalian sudah menemukan berapa banyak jurnal yang kalian ambil atau jurnal yang masuk ke dalam inklusi kalian, ya kan? Nah, aku pribadi menemukan 14 jurnal internasional. Nah, itu yang aku jadikan hasil dari penelitian sistematik review ini. Dan ini banyaknya guys. Nah, ini 14 jurnal ini aku fotokopi semua, udah aku translate ke bahasa Indonesia karena aku kan udah bilang kalau bahasa Inggris aku tuh nggak bagus-bagus banget, jadi aku agak susah mengambil isi dari jurnal kalau dia berbahasa Inggris. Jadi aku translate lalu aku fotokopi supaya memudahkan aku membacanya. Ini tergantung kalian. Kalau kalian bisa berbahasa Inggris, kalian nggak usah translate, kalian nggak usah fotokopi, karena kan kalau kalian baca dari HP juga langsung juga bisa. Nah, kalau aku tuh mataku suka kalau di depan layar lama-lama karena memang minus, jadi capek, suka pusing, jadi makanya kenapa aku fotokopi. Nah, ini tergantung dari kalian masing-masing. Oke? Nah, kemudian dari bab 4 tadi bab 5 hasil penelitian. Nah, hasil penelitian itu kalau aku menggunakan Sesderak, PubMed, sama Wiley. Nah, kalau kalian tergantung dari kalian. Nah, udah kan? Nah, nanti dibuat kayak sejenis tabel atau skema. Bukan tabel ya, skema. Dibuat skema seperti ini. Nanti aku tampilkan aja deh skemanya kayak apa. Dibuat skema seperti nanti di jurnal ada juga, tapi nanti aku akan tampilkan untuk supaya kalian mudah melihatnya. Nah, jadi ada sumber datanya aku dari PubMed. Jadi dari PubMed aku mendapatkan 118 jurnal. Dari Sesderak aku mendapatkan 1328 jurnal, dan dari Wiley aku mendapatkan 5 jurnal. Nah, ini jumlah ini aku dapatkan dari mana? Jumlah ini aku dapatkan dari ketika aku memasukkan keyword, nanti akan maaf ya guys, HP-nya agak trouble. Nah, dari hasil aku memasukkan keyword tadi, dia akan muncul jumlahnya berapa dari kalau di Sesderak itu dari tahun 2010 ada berapa jurnal, dari 2020 ini ada berapa jurnal gitu. Nah, nanti data-data itu kalian masukkan di skema. Nah, kemudian masuk tahap identifikasi. Jadi tahap identifikasi itu tadi sumber datanya tadi dari ketiga itu jadi 118, 1000 itu sama 5 di jumlah totalnya berapa. Nah, punya aku ada totalnya itu 1497 jurnal yang aku dapatkan dengan keyword yang sudah aku masukkan. Oke. Kemudian aku cek
total artikel duplikasi. Nah, ini nih tahap yang bikin aku bosennya minta ampun. Capek banget ya pastinya. Nah, ini aku melihat membaca judulnya aja. Kalau ada yang aku nggak ngerti atau aku bingung, baru aku membaca abstrak sama conclusionnya. Tapi kalau dari judulnya ada aja kita udah ngerti atau udah paham, nggak apa-apa, kita lihat dari situ aja. Nah, itu ada total artikel duplikasinya dari 1497 itu adalah 49. Nah, jadi kita cek di ada nggak sih yang judul yang dari Sans Direct itu ternyata di Puppet juga ada, terus di Wiley juga ada. Jadi kita cek kesamaannya gitu. Jadi ini emang harus bener-bener telaten, tekun, dan jangan bosan ya guys, karena kita bener-bener harus meneliti atau melihat satu-satu dan memahami sih, kayak melihatnya satu-satu sih. Kalau aku nggak pandai bahasa Inggris, jadi kalau udah hanya dari judulnya aku masih kurang pas, jadi aku baca abstraknya. Jadi aku baca sekitar 1497 abstrak. Itu ada yang conclusionnya aku ambil, aku baca maksudnya. Nah gitu. Jadi ketika sudah aku cek, tadi ada total artikel duplikasi 49. Jadi yang total artikel tadi dikurangi total artikel duplikat, ada tinggal 1448 jurnal. Nah, ketika udah ini, kita lihat, kita udah mulai ke screening atau menentukan mana inklusi, mana eksklusi. Jadi kita, kalau ini aku sudah baca mulai dari abstrak, conclusion, sama results. Tapi tergantung kalian juga. Kalau kalian udah bisa memahami, mungkin dari abstrak aja kan udah bisa ngambil intinya, atau udah bisa ngambil keputusan ini masuk nggak ya di eksklusi dan inklusiku gitu. Nah, dari situ, dari 1448 jurnal yang masuk eksklusiku itu adalah 1412 jurnal. Banyak banget ya guys, jadi dia nggak masuk dalam penelitian yang aku cari tadi. Oke, lanjut. Kemudian ada yang bener-bener aku cari lagi, jadi kan tinggal 32 jurnal yang aku dapatkan. Dari 1448 dikurangi yang eksklusi 1412, tinggal 32 jurnal. Nah, dari 32 jurnal ini aku uji lagi, yaitu uji kelayakan. Nah, itu kita cari lagi yang masuk eksklusi dan inklusi. Nah, jadi dari 32 tadi yang masuk full textku atau yang udah masuk eksklusi itu, kita cari lagi eksklusinya. Jadi sampai benar-benar detail, sampai benar-benar inklusi yang tadi aku masukkan tuh harus ada semua. Nah, jadi dari 32 itu ada 18 yang masuk eksklusi. Itu kenapa? Karena tanaman yang tidak ada di Indonesia itu sebanyak 12, terus bukan desain anti diabetes. Karena penelitian ini aku harus menggunakan desain anti diabetes, dan yang tidak menggunakan desain anti diabetes ada 4. Kemudian hanya berupa review artikel. Nah, tadi kan review artikel tuh masuk ke dalam eksklusi. Jadi dari 1497 tadi aku hanya menemukan 14 jurnal. Nah, baru itu yang masuk ke hasilku. Jadi yang aku pakai adalah 14 jurnal tadi. Oke, jadi di hasil penelitian ini, dari skema yang kalian buat tadi, ada identifikasi, screening, kelayakan, sama inklusi, sampai kalian akhirnya benar-benar menemukan jurnal yang pas buat kalian gitu guys. Oke, paham? Lanjut, udah dibuat skema nih. Terus kalian tinggal jelasin aja skema tadi itu kan hasil dari apa yang kalian cari dan apa yang kalian pahami. Nah, kalian tinggal ceritakan aja, dibuat narasi dari skema itu gitu guys. Nah, oke, lanjut. Sekarang kita
ke tabel. Nah, jadi di hasil itu kalian ada skema pencarian, kita juga memasukkan tabel. Seperti yang aku katakan tadi, di penyajian data itu kan berupa tabel. Nah, kalau punya aku memasukkan di tabel itu ada nomor pasti ya, terus penulis, tahun, terus nama tanamannya, terus apanya. Nah, kalian juga di bab itu kalian masukkan apa yang sudah kalian cantumkan di penyajian data tadi. Kan kalian menyatukan data disajikan berupa tabel dengan memasukkan nomor, nama, bla 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 bla. Nah, di hasil itu kalian masukkan tabel itu juga. Nah, itu sudah terisi. Jadi kalian mereteli atau membaca satu-satu jurnalnya tadi. Dibaca kemudian dimasukkan nama penulisnya, tahunnya, terus bagaimananya itu dibuat tabel seperti itu. Nah, kalau punya aku tabel-tabelnya itu ada 3. Ada tabel tanaman, terus ada tabel desain, ada tabel yang hepatoprotector. Nah, tabel-tabel itu sesuai dengan apa yang kalian cari. Jadi kalian bisa diskusikan dengan pembimbing kalian. Nah, di tabel itu juga kalian harus menarasikan, atau setelah kalian membuat tabel kalian ceritakan dari tabel itu gimana gitu. Nah, setelah kalian sudah selesai membuat skema, membuat tabel, kalian pasti udah tahu isinya dari 14 jurnal tadi, karena di bagian itu kan benar-benar mengutak-utak sampai melecehkan jurnal gitu guys. Nah, pasti kalian udah paham. Sekarang kita lanjut ke tahap pembahasan. Nah, di tahap pembahasan itu kalian tinggal bahas aja sesuai dengan kata-kata kalian tentang apa yang kalian dapatkan dari jurnal-jurnal yang udah kalian cari, hasilnya gimana, itu sesuai dengan hasil yang kalian dapatkan. Kalian tinggal ceritain aja gitu guys. Udah gampang kan? Terus langsung kita ke kesimpulan dan saran, lalu ke daftar pustaka. Udah gitu aja. Jadi sistematik review itu sebenarnya memudahkan kita banget dalam menyusun skripsi gitu. Jadi itu tergantung dari diri kitanya sendiri. Kalau dari kitanya emang niat, kita pasti akan cepet. Jadi tinggal kita baca jurnal aja, kita nyari, kita baca, kita nyusun, udah jadi skripsi gitu guys. Oh ya, sampai lupa ya tadi aku tuh. Oke, aku sebutkan lagi aja bagaimana urutannya. Jadi hari ke-1 dan kedua kalian itu revisi bab 1 sampai 3. Itu kalau kalian dapat revisi yang langsung deh dikerjakan. Kalian mau ngirim ke pembimbing besok, lusa, atau kapan, nggak apa-apa. Tapi cepet kalian kerjakan supaya kalian nggak lupa. Kemudian hari ketiga, 4, 5 kalian revisi bab 4, atau itu tentang menguliti tentang bab 4. Karena tentang bab 4 tadi kan, karena waktu itu aku nggak ada contohnya, jadi aku benar-benar nyari, baca, kemudian aku baru konsulkan ke pembimbing aku. Nah, karena di video ini mungkin udah sedikit membantu, kalian bisa menyelesaikannya lebih cepat gitu kan. Kemudian hari ke-6, 7, 8. Hari ke-6, 7 kalian mencari jurnal. Jadi memasukkan keyword. Tadi kan di bab 4 udah ada keywordnya. Jadi kan di hari ke-6 dan ke-7 itu bisa sudah menemukan jurnalnya, dan bisa membuat tabel dan skemanya. Karena waktu itu aku masih bingung dibuat gimana ini kalau udah dicari, makanya kenapa aku agak lama, 3 hari itu baru dapet tabel dan skema. Kalau ini kan udah aku jelaskan, jadi mungkin 2 hari aja udah bener dan udah bisa menyusun tabel dan skema gitu guys. Oke. Kemudian hari ke-9 kalian menyusun hasil dan pembahasan. Nah, itu kan hasil dan pembahasannya kan tinggal kata-kata dari apa yang kalian dapatkan, dan itu kata-katanya kalian buat sendiri. Jadi sepertinya kalau imajinasi kalian luas dan kalian pintar berkata-kata dan banyak membaca, pastinya sepertinya itu 2 hari aja cukup buat kalian sudah bisa menyusun kata-kata buat di hasil dan pembahasan. Nah, kata-katanya sesuai dengan apa yang kalian dapatkan itu, oke, dengan kaidah EYD yang baik dan benar. Oke, kemudian di hari 9, 10, 11 kalian menyusun hasil dan pembahasan selama 3 hari ya. Kalau bisa 2 hari nggak apa. Kemudian yang hari ke-12 kesimpulan dan finishing. Udah selesai gitu aja. Cuma kan pas
pastinya kan karena ada biasanya kan pembimbing kita nggak hanya bimbing kita, jadi berapa hari sekali baru kita ada revisi. Nah itu jangan dijadikan alasan guys. Jadi nggak apa-apa walaupun kalian masih menyetorkan revisi, kalian juga harus banyak-banyak membaca gitu. Nanti ketika pembimbing kalian udah merevisi, udah harus punya yang bahan revisian, kalian kan udah tahu gambarannya gimana, langkah selanjutnya mau seperti apa gitu. Jadi kalian jangan membiarkan waktu kalian kosong gitu. Ketika kalian nunggu revisi, udah jangan diem aja, oh biarin lah aku nunggu revisi aja. Nah itu jangan seperti itu. Jadi ketika kalian nunggu skripsi, kalian coba nyari dari jurnal, coba masukkan keyword, atau bahkan coba menyusun kata-kata. Nanti kata-katanya kita lihat gimana ya, tabelnya kira-kira gimana ya gitu. Jadi kalian itu sambil menunggu revisi harus sudah ada pandangan ke depannya. Nanti ketika kalian dapat revisi, jadi enak, kalian tinggal nanti mungkin kan revisinya biasanya nggak banyak dan juga tidak terlalu sulit, jadi kan cepet kalian kerjakan. Terus kalian juga nanti bisa konsulkan Bu, Pak, sepertinya tahap selanjutnya saya gini gitu. Jadi kayak kalian udah punya pandangan kalian harus gimana selanjutnya, jadi nggak nunggu. Jadi lebih baik kita menunggu daripada kita ditunggu gitu guys. Oke. Nah mungkin cukup video ini dari aku, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari kalian. Dan jika ada pertanyaan, kalian bisa mend-DM aku di Instagram aku, atau bahkan kalian bisa ngechat aku di WA gitu kalau mungkin ada beberapa pertanyaan atau kalian masih nggak mudah. Oke guys, jadi yang aku jelaskan tadi itu adalah sesuai dengan pengalaman aku dan sesuai dengan apa yang aku kerjakan. Semoga bisa membantu kalian dan semoga kita cepat-cepat bisa menyelesaikan skripsi kita. Kita cepat-cepat wisuda. By the way, tadi aku udah bilang aku masuk jurusan apa. Jadi aku ambil jurusan farmasi. Jadi ini plan aku ambil tadi, atau jurnal-jurnal dan contoh literatur review tadi yang aku jelaskan itu tentang dunia farmasi gitu guys. Terima kasih, semoga video ini bisa membantu dan kita semua dilancarkan oleh Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.